Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apakah suara saya terdengar, Nurul Laila? Oh, belum terdengar ya? Yeslin, apakah suara saya terdengar? Udah terdengar, Dokter. Terdengar ya? Oke. Ya, hari ini kita membicarakan hal baru dari legislasi veteriner karena ini adalah materi yang diberikan sama internship dari Wageningen University yang tahun lalu memberikan kuliah pada materi International Organization pada mata kuliah legislasi veteriner. Tujuan pembelajaran adalah untuk memahami peran organisasi internasional, terutama dalam bidang kesehatan veteriner. Kemudian menganalisis standar dan pedoman yang ditetapkan oleh World Organization for Animal Health. Jadi WOA ini dulu namanya IOA ya, ini dulu ya. Kemudian WHO sama FAO. Jadi tiga organisasi internasional inilah yang berperan dalam penentuan dan pembuatan segala sesuatu yang berkaitan dengan legislasi veteriner. Jadi kalau contohnya FAO, kalau kita membicarakan masalah Kesmafet, produk daging, produk telur, produk susu, yang bagaimana yang seharusnya bisa didistribusikan, maka kita rujukannya adalah FAO. Kemudian yang WHO ini juga berkenaan dengan One Health. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter hewan jika ada suatu outbreak yang berkaitan pada penyakit yang bisa menyerang manusia, hewan, serta bisa merusak lingkungan. Ini standarnya yang dipakai adalah standar WHO. Kemudian yang World Organization for Animal Health, ini WOA ini, yang berkaitan dengan ekspor impor, baik itu produk daging atau hewan hidup, yang nantinya mempunyai impact tentang kesehatan hewan maupun kesehatan masyarakat. Jadi intinya tiga organisasi dunia inilah yang berperan secara aktif untuk membentuk dan mempengaruhi segala regulasi yang berjalan di Indonesia yang berkaitan dengan peternakan, kesehatan hewan, pangan, kesmafet, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pembelajaran adalah mengeksplorasi dampak organisasi-organisasi ini terhadap kesejahteraan hewan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini kesehatan masyarakatnya adalah kesehatan masyarakat veteriner ya. Kemudian mendiskusikan implikasi regulasi internasional terhadap praktek veteriner di Indonesia. Kemudian materi yang akan diberikan adalah materi tentang pendahuluan organisasi internasional. Apa itu tentang World Organization for Animal Health, kemudian apa itu World Health Organization. Ini yang berkaitan dengan One Health Initiative. Ya. Kemudian FAO, Food and Agriculture Organization, terutama tentang Kodeks Alimentarius ya, tentang persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pangan yang mau didistribusikan pada suatu masyarakat.
Nah, itu semuanya tercantum pada Codex Alimentarius. Kemudian dampak pada kedokteran hewan di Indonesia. Nah, ini ya, organisasi internasional apa saja ini? Semuanya. Tapi yang berperan di kita, saya ingatkan hanya 3 aja ya. MOA, WHO, sama FAO. Yang berkaitan erat dengan legislasi veteriner. Pendahuluan tentang organisasi internasional. Definisi. Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk oleh beberapa negara untuk mendorong kerjasama dan menangani isu-isu secara global. Organisasi ini, namanya organisasi internasional tadi, berperan penting dalam menetapkan standar, memfasilitasi komunikasi, mengkoordinasikan upaya antar negara. Pentingnya organisasi internasional membantu mengatasi tantangan lintas negara seperti wabah penyakit, keamanan pangan, dan kesejahteraan hewan. Menyediakan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam penelitian, berbagi informasi, dan menerapkan praktek-praktek yang terbaik. Karena kita berada di dunia kedokteran hewan, maka yang dibicarakan dulu adalah World Organization for Animal Health, WOAH. WOAH ya. Organisasi ini berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan secara global. Menetapkan standar internasional untuk kesehatan hewan dan pengendalian penyakit. Jadi misinya di WOAH ini adalah transparansi, kemudian solidaritas internasional, keamanan, sanitasi, peningkatan layanan dokter hewan, keamanan pangan, dan kesejahteraan hewan. Ini World Organization for Animal Health, ini asal-usulnya ya. Ini ada kejadian rinderpest, wabah sapi yang menghancurkan ya. Menyebar secara global, mengancam ternak, kemudian ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi. Kemudian realisasi kebutuhan, krisis ini menyoroti pentingnya tindakan global yang terorganisasi untuk memerangi penyakit tersebut, rinderpest ya. Kemudian dibuatlah namanya perjanjian internasional. Perjanjian internasional untuk pembentukan kantor yang namanya pertama UII ini adalah International des Epizootis ya. Ini pertama kalinya. Ditandatangani di Paris pada tahun 24, tanggal 25 Januari. Misi awal adalah fokus pada memerangi penyakit hewan menular melalui solidaritas antar negara. Kemudian kantor pusatnya didirikan di Paris ya. Lebih dari 70 ruang lingkupnya dan mengorganisasi, kemudian berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan hewan. MOA ini terdiri dari sekarang ini ada 183 delegasi. Mereka memiliki otoritas tertinggi di bidang
Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan. Setidaknya setahun sekali pada bulan Mei diskusi di Paris. Fungsi daripada World Assembly ini adalah untuk mengadopsi standar-standar baru tentang standar internasional. Kemudian untuk mengadopsi adanya resolusi tentang perlunya mengontrol yang berikut untuk mengangkat direktur, dan yang terakhir adalah untuk mengapprove dan menilai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan World Assembly ini. World Organization for Animal Health ini ada namanya Terrestrial dan Aquatic Code and Manual. Yang namanya terrestrial itu adalah binatang-binatang yang ada di darat, ya. Kemudian aquatic code, aquatic ini adalah binatang-binatang yang di air. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa perikanan untuk karantinanya itu di bawah dokter hewan. Karena di sini pada World Organization for Animal Health disebutkan ada terrestrial and aquatic code. Ini artinya bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan hewan terrestrial yang ada di darat maupun di laut, yang di air, itu tunduk dan patuh pada regulasi-regulasi yang ada dan yang ditentukan oleh Badan Organisasi untuk Kesehatan Hewan ini. Nah, ini ada dua, ada code and manual. Ya. Apa bedanya ini ya? Kalau code itu adalah kebijakan, kalau manual itu adalah praktis, tindakan-tindakan praktis. Prosedur laboratorium itu manual, ya. Seperti kita, kalau kita punya manual book itu adalah yang praktis-praktis saja, ya. Kalau code itu adalah berkaitan dengan kebijakan. Dan kalau kita bisa melihat, ya, melihat datanya, kita akan tahu nanti bahwa karantina perikanan itu konsepnya itu harus masuk di dunia kedokteran hewan, ya, perikanan. Makanya ini yang saya perjuangkan, yang dulu ada apa namanya? Ada pemikiran dipikir saya waktu itu ingin menguasai dunia karantina perikanan. Enggak. Saya tidak ingin menguasai karantina perikanan, tapi saya ingin menempatkan kedudukan yang benar berdasarkan rujukan dari World Organization for Animal Health. Akhirnya sekarang ini karantina perikanan, semua yang duduk di front line itu sekarang sudah dokter hewan semua, ya. Loh, bagaimana sarjana perikanan? Sarjana perikanan boleh masuk di karantina perikanan, tetapi dia di bidang administratif, di bidang yang lain, selain untuk menentukan bahwa ikan ini sakit dan boleh diekspor keluar atau boleh masuk atau boleh ya itu dokter hewan, ya. Ini apa yang namanya animal diseases? Portal ini memberikan akses mudah ke sumber daya dan informasi tentang penyakit hewan darat air. Ini ya, penyakit hewan darat dan air. Supaya nanti barangkali suatu saat itu saya sudah pensiun, kemudian nanti ada apa namanya? Ada karantina perikanan itu tiba-tiba kepingin supaya yang di front line-nya tidak dokter hewan. Nah, saudara-saudara yang masuk di mata kuliah ini mengerti betul bahwa regulasi internasional di bawah World Organization
for Animal Health, bahwa penyakit-penyakit yang hewan darat dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hewan air itu di bawah kontrol daripada organisasi dunia kita, ya, bukan dunia perikanan, dunia kita. Terus apa sih fungsi dari perikanan itu? Perikanan itu aja mengelola, memanage, begitu berkaitan dengan penyakit, begitu berkaitan dengan diagnosa disease-nya, mendiagnosis itu kewenangan dokter hewan. Ya. Tapi kalau memelihara, memberi makan ikan, kemudian yang lain-lain di luar penyakit, di luar diagnosis, itu boleh seorang perikanan masuk. Bagaimana mengelola tambak? Boleh. Orang-orang perikanan itu. Tapi begitu hasil tambak mau diekspor, nah, melewati karantina ikan, nah, yang menentukan boleh tidaknya ikan bandeng atau ikan apa itu diekspor atau mendatangkan. Nah, ini dunia kedokteran hewan yang berperan. Dan itu harus saudara ingat seumur hidup saudara, ya. Nah, sekarang ini ada namanya WAHIS, ya, pengawasan penyakit. Ini tentang sistem pemantauan dan pelaporan penyakit global. Tapi kalau di Indonesia namanya ISIKNAS, Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Tapi kalau yang dunia namanya WAHIS, ya. Jadi ISIKNAS dengan WAHIS itu dikaitkan. Jadi di Indonesia ada apa, maka yang dari Paris yang mengelola seluruh dunia ini tahu. Oh, di Indonesia sekarang ada penyakit, misalkan ada penyakit PMK, misalkan ada penyakit avian influenza, misalkan kemasukan penyakit African swine fever, misalkan. Itu mereka sudah tahu, ya. Karena sudah terkoneksi. Nah, apa sih fungsi WAHIS ini secara internasional? Ini adalah untuk mendeteksi atau menulis, ya, peristiwa penyakit baru. Kemudian kemungkinan menerima peringatan tentang laporan penyakit. Contohnya apa penyakit yang baru muncul sekarang ini? Yang baru muncul adalah penyakit Nipah yang rame di Asia Selatan kemarin, ya. Ini penyakit Nipah, virus Nipah. Nah, ini WAHIS sudah mengerti betul. Nah, di WAHIS itu ada apa? Di WAHIS itu adalah merupakan suatu panel interaktif untuk menggambarkan situasi penyakit. Bagaimana kita menyelesaikan penyakit tersebut, ya. Nah, sekarang ini antimicrobial resistance di bidang kedokteran hewan yang menjadi fokus daripada World Organization for Animal Health. Ini ada namanya antimikrobial. Nah, kebetulan pada waktu tahun 2017 WHO, tapi bukan yang ini WHO-nya, WHO minta data di Jakarta, ya, minta data tentang bagaimana itu antimicrobial resistance di dunia kedokteran hewan. Dan mereka minta bantuan saya untuk meneliti ini. Makanya setiap penelitian saya itu saya fokuskan pada antimicrobial resistance. Bukan apa-apa, karena ini data ini nanti saya laporkan kepada ini. Ada dua WHO yang berkaitan dengan food safety, kemudian yang di World Organization for Animal Health untuk yang food security-nya. Jadi kalau kita melihat AMR, antimicrobial resistance, sebagai dasar food security, maka ini adalah bidang garapnya World Organization for Animal Health. Tapi kalau kita melihat AMR sebagai food safety, maka bidang garap ini adalah tanggung jawabnya World Health Organization, WHO, ya. Beda-beda ini, beda organisasi. Apa sih perbedaan antara food security sama food safety di bidang antimicrobial resistance? Misalkan saudara misalkan penelitian pada suatu peternakan sapi perah. Saudara kepingin melihat tentang antimikrobial terhadap tetrasiklin, terhadap eritromisin. Nah, kalau yang kayak begitu,
Kamu cek, ternyata oh di peternakan ini sudah resisten terhadap eritromisin. Maka antibiotik eritromisin tidak boleh digunakan di peternakan itu. Nah, yang ini namanya food security. Untuk menjaga supaya hewan tidak diobati dengan antibiotik yang kayak begini. Beda dengan food safety. Misalkan sama penelitiannya. Misalkan kamu penelitian di suatu peternakan tertentu, kamu mengambil data tentang MRSA atau ESBL, Extended Spectrum Beta Lactamase, ketemu. Maka MRSA dan ESBL ini data antibiotiknya bukan untuk pengobatan. Metisilin, oksasilin itu tidak untuk pengobatan hewan, tapi ini punya impact pada manusia. ESBL itu adalah cephalosporin generasi 3, itu impact-nya pada manusia. Nah, begitu impact-nya pada manusia dan tidak pernah digunakan pada dunia kedokteran hewan, maka ini bicara AMR pada fokus food safety, keamanan pangan. Karena impact-nya pada manusia. Beda dengan impact-nya pada hewan tadi. Nah, ini animal. Sekarang kita bicara animal welfare. Beberapa tahun yang lalu ada praktek ya, ada praktek di dunia RPH itu yang ada pemotongan hewan, hewannya mati, tapi sebelum mati masih kejut-kejut dikelimbeti, apa namanya, di peeling ya, kulitnya dikelimbeti. Waktu itu disorot ya, direkam. Impact-nya apa? Impact-nya terjadi ban ya, terjadi pelarangan importasi sapi dari Australia karena mereka menganggap RPH waktu itu tidak melakukan animal welfare. Sapi belum mati sudah dikelimbeti. Nah, ini contohnya ya. Contoh sederhana. Akhirnya kita masuk, kita memberikan pendidikan tentang komunikasi, edukasi, sama informasi bahwa tindakan-tindakan yang kayak begitu, meskipun tidak menurunkan kualitas daging, ini adalah tindakan-tindakan yang limbet sapi belum mati betul, itu adalah tindakan-tindakan breaking the law, melanggar aturan. Dan itu dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan. Nih, ada take a break. Silakan, saudara mau tanya apa, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Nurul Laila, barangkali ada pertanyaan. Naswa Sasi Kirana. Ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Halo? Oke, tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ya. Nurul, saya lanjutkan ya. Oke, ini food. Ini ya. FAO. Oke. Memastikan keamanan dan kualitas pangan, ini FAO ini ya. Nanti saudara bisa lihat sendiri. Yang penting FAO ini adalah ada food security-nya. Food security itu bicara tentang jumlah quantity. Tapi kalau Codex Alimentarius itu bicara tentang kualitas standar keamanan pangannya. Beda ya. Di Codex Alimentarius adalah food code. Oke, nih. Ini mahasiswanya ngantuk semua, jadi saya cepet-cepetkan aja ini ya. Ini coba ini, silakan barcode-nya ini di apa namanya, di screening, di scan. Kalau saudara kepingin tahu apa sih general principle of food hygiene ya, standar-standarnya apa, ada di sini semua. Saudara bisa, nanti saya share dan saudara bisa men-scan ini ya untuk mendapatkan data dari FAO. Nah, sekarang yang terakhir adalah
World Health Organization. Nah, ini berkaitan dengan One Health. Kenapa kok ada One Health? Karena ada satu kesehatan yang saling mengikat, saling terkait antara kesehatan dunia kedokteran hewan, dari kesehatan hewan, kesehatan manusia, sama kesehatan lingkungan. Ini ya, ada dari perubahannya. Kenapa kok WHO ada One Health? Karena ada climate change. Kemudian ada antimicrobial resistant. Ada kehilangan biodiversitas. Ada food safety, food security. Ada zoonotic ya. Ada re-emerging infectious disease. Nah, yang kayak begini ini, maka kita perlu namanya World Health Organization untuk mendirikan One Health. Ini percepatan aja ya, supaya saudara bisa resting time lebih banyak. Ini contohnya case study. Pendekatan One Health lebih dari sekedar kerangka kerjasama. Lebih ke ajakan untuk perubahan sistemik dalam cara kita merancang regulasi, berkolaborasi, dan berinovasi demi kesehatan. Sebagai calon dokter hewan, pemahaman kalian tentang One Health membekali kalian untuk menjadi pengambil kebijakan yang efektif, praktek yang etis, tasawuf yang berkelanjutan, yang memanfaatkan bagi semua makhluk hidup dan lingkungan yang kita tinggali bersama. Studi kasus ini dapat menjadi dasar bagi eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana legislasi dan kerjasama lintas disiplin dapat mendorong kemajuan nyata dalam kesehatan dan kesejahteraan. Ini tolong dicatat ini ya. Ini tugas. Semua harus nyatat ini. Nashwa Sasi Kirana, coba tugasnya adalah topiknya peran WTO. WTO itu adalah World Trade Organization, pangan dan kesehatan global. Panjangnya 200 sampai 2.500 sampai 3.500 kata. Di luar daftar pustaka. Formatnya, fontnya Verdana ya. Bukan Times New Roman, tapi Verdana 12 poin. Spasinya 1,5. Kemudian marginnya 2,5 cm ya. Gaya kutipannya apa? 7th edition. Ini strukturnya ya. Oke, Prof. Ya. Halo? Apa Nasya? Mohon maaf, Prof. Tadi suaranya tidak terdengar. Internet Tapi saya mati. sekarang ini udah tugasnya sudah terlihat belum? Sudah terlihat, Prof. Terima Oke kasih. ya. Yang penting tugasnya ini ya. Kemudian gaya kutipannya saya ingatkan ya, pakai apa 7 edition. Apa itu apa? Saudara cek di Google ya. Kemudian ini adalah strukturnya ya, struktur artikelnya kayak gini. Deadline-nya saya ingatkan, deadline-nya adalah pertemuan 12, tapi bukan tahun 2025 ya, diganti tahun 2026. Pertemuan tatap muka ke-12 tahun ini. Nah, ini karena ini adalah kerjasama kelompok, jumlah mahasiswanya
adalah dari 7 sampai 10 ya. Jumlah mahasiswa yang membuat tugas ini 7 sampai 10, nanti diskusi ya. 7 sampai 10. Boleh 7, boleh 8, boleh 9, boleh 10. 10 maksimal. 11, yang 11 nanti saya kembalikan lagi ya. Jadi 7 sampai 10 saja. Oke. Ini nah, ini ya, kalau sudah ini terakhir nanti dikumpulkan pertemuan tatap muka ke-12 ya. Dan ini menentukan nilai saudara nanti ya. Karena nilai saudara di samping UTS dan UAS adalah tugas kelompok bersama untuk mendiskusikan ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Prof. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share ya. Saya kirim ke Komtingnya ya. Diingat lihat deadline-nya bukan tahun 25 ya, tahun 26 ya. Yang penting itu adalah pertemuan ke-12. Ada Prof. pertanyaan, Nak? Permisi, Prof. Izin bertanya terkait absensinya bagaimana nggih, Prof? Absensinya minggu depan kamu datang ke tempat saya. Jadwal absensinya tiap kelas sendiri-sendiri ya. Kelasnya kan ada yang Selasa jam berapa dan jam berapa ya. Absensinya itu ya. Di tempat saya, di ruangan saya nanti pakai laptop ini ya. Apalagi? Baik, Prof. Terima kasih. Sudah tidak ada ya. Ini nanti tugas ini saya share ke Komting. Sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Bro. Jaga kesehatan, Nak ya. Siap, Prof. Iya, Prof. Oke.